Ya, dan pemirsa, untuk membahas topik ini telah bersama kami Direktur Angkutan Udara Direktorat Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Bapak Joko Muryatmojo dan pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia Ellen Tagudung. Ya, Pak Joko, akhir tahun biasanya lonjakan penumpang sudah terjadi dan biasanya banyak maskapai ini yang mulai menaikkan harga tidak sesuai dengan ambang batas yang sudah ditetapkan seperti itu. Kabarnya sudah ada 6 maskapai yang sudah ditegur, benar Pak demikian? Ya, jadi mungkin saya perlu memberikan klarifikasi bahwa 6 airline yang kita tegur itu adalah akumulasi dari periode Januari sampai dengan bulan Desember ini. Tetapi untuk periode Natal dan Tahun Baru yang kita programkan atau terjadi antara tanggal 21 Desember sampai dengan 4 Januari, kurang lebih 2 minggu, kita belum menemukan karena baru berlangsung kan hari Sabtu kemarin. Dan hari ini dan seterusnya kami mulai menerjunkan personil untuk melakukan monitor di lapangan, baik melalui wawancara kepada para penumpang maupun kami buka komputer reservasi yang ada di tiket sales masing-masing bandar udara. Oke, tetapi pengalaman yang lalu-lalu Pak, biasanya selalu saja ada maskapai yang coba-coba kan Pak untuk menaikkan tiket seperti itu dan memanfaatkan ini momen-momen libur akhir tahun, Lebaran sudah pasti seperti itu Pak. Ya, jadi kemungkinan itu tetap ada. Dan itulah sebabnya kami mengantisipasi dengan menerjunkan personel-personel inspektor angkutan udara, baik yang di pusat maupun di daerah, untuk memonitor di lapangan, baik wawancara kepada penumpang maupun kepada perusahaan penerbangan. Kalau kami temukan, dan itu ada bukti tiketnya atau bukti reservasinya, apakah itu agenius, maka kami akan tindak lanjuti dengan memberikan peringatan. Tetapi dari Kemenhub sendiri Pak, sebenarnya kenapa sih mereka tetap saja bandel seperti itu untuk memberikan harga tiket di atas ambang batas yang sudah ditetapkan? Apakah karena sanksinya kurang tegas seperti itu Pak? Sebenarnya kalau sanksinya cukup tegas, bahwa kalau dia melanggar, kita keluarkan peringatan pertama, 7 hari harus melakukan perbaikan, kalau tidak kita keluarkan peringatan kedua, peringatan ketiga, dan kalau peringatan ketiga dia masih tetap membandel, izin rutenya akan kita cabut di mana rute yang terjadi pelanggaran tersebut. Dari pengalaman sebelumnya sudah pernah ada yang mendapatkan sanksi begitu? Mendapatkan sanksi pencabutan belum pernah. Tapi karena sampai biasanya pada sanksi begitu peringatan pertama, biasanya mereka sudah langsung kembali ke tempat. Atau mungkin dari sanksi pertama saja itu dianggapnya kurang tegas atau mereka mungkin agak menyepelekan seperti itu Pak? Saya tidak bisa menjawab ya, jadi karena itu dari sisi pelaku, tetapi yang jelas kalau memang dia kedapatan melakukan pelanggaran itu, kami langsung keluarkan peringatan. Oke, Bu Ellen, Anda melihatnya seperti apa? Kenapa ini selalu menjadi masalah yang selalu terjadi nih setiap ada momen-momen akhir tahun atau Lebaran seperti itu Bu? Ya, sebenarnya untuk momen akhir tahun ini kan liburan, ya, Natal, Tahun Baru dan liburan yang cukup panjang, dan biasanya mereka yang akan berlibur itu merencanakannya cukup jauh hari. Nah, dengan demikian mereka akan membeli tiketnya juga jauh sebelumnya. Jadi saya pikir pembina angkutan ini, pemerintah harusnya soal tarif itu bisa dicek jauh sebelumnya. Kalau pelaksanaan angkutannya memang di waktu 21 sampai tanggal 4 Januari ya, 21 Desember 4 Januari. Tapi kan orang beli tiketnya sudah sebelumnya. Dan kalau ini kan dalam rangka melindungi konsumen, melindungi masyarakat supaya tidak mendapatkan tiket yang harganya gila-gilaan. Walaupun memang waktu sibuk atau peak season seperti ini kan memang demand-nya tinggi. Nah, saya pikir sih seharusnya itu yang dilakukan adalah pencegahan, bukan ketika sudah terjadi baru ditegur, kemudian baru di ini. Kalau pencegahan bisa dilakukan kan lebih baik. Jadi masyarakat nggak terlanjur bayar yang tinggi, dan itu pelaksanaan transportasinya iya 21 sampai 4 Januari, tapi pembeliannya kan sebelumnya gitu. Jadi tidak seperti terlanjur bayar lalu tegur gitu. Pak Joko, dimungkinkan tidak Pak tindakan pencegahan seperti itu Pak supaya tidak berulang seperti jadi bisa diantisipasi terlebih dahulu? Sesaat lagi Pak jawabnya. Kita harus jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Joko. Pak Joko, dari Kemenhub sendiri untuk angkutan akhir tahun ini adalah periode per tanggal 21 hingga 4 Januari untuk mengetahui siapa-siapa saja maskapai yang nakal seperti itu. Tetapi tadi Bu Ellen bilang kenapa tidak ada pencegahan saja sih Pak begitu. Apakah dimungkinkan begitu Pak dari Kemenhub?
tetap dimungkinkan. Hanya memang mari Tetapi perlu sudah pernah kita- dilakukan, Pak? Sudah kita lakukan. Oke. Sudah kita lakukan karena begini, monitoring tarif atau harga tiket angkutan udara itu kita lakukan selama 1 tahun. 1 tahun oleh inspektor kita di lapangan, tetapi kita intensifkan adalah periode menjelang peak season, angkutan Natal tahun baru, kemudian angkutan Lebaran, dan juga beberapa lokasi ada Imlek dan sebagainya, itu kita monitor di sana. Jadi tetap dimungkinkan. Hanya memang apakah itu akan lolos atau tidak, kita tidak tahu secara pasti, tetapi kita minimalisir hal-hal yang tidak termonitor. Karena inspektor kami di lapangan juga akan melaporkan. Dan Oke. konsumen kita pun sekarang sudah jeli, karena di bandar udara kita sudah pasang harga-harga tiket per rute-rute terkait. Gitu. Oke, Sehingga ini bisa dikatakan pencegahan ini bisa dikatakan 6 operator yang kemarin kena tegur itu termasuk dari pengawasan dari yang kami di pencegahan lapangan. seperti Iya. itu ya Pak ya. Iya Bu, sudah ada pencegahan tetapi tetap saja ada yang nakal. Anda melihatnya apa karena memang sanksinya kurang atau mungkin ada permainan seperti itu dengan yang di lapangan? Iya, jadi kembali lagi kita kalau melihat kepentingan penumpang, barangkali juga penumpang tidak tahu berapa sih harga yang sebenarnya, karena biasanya kan kalau untuk perjalanan non bisnis atau perjalanan liburan itu biasanya mencari harga-harga yang paling murah, promo dan sebagainya. Dan ketika peak season seperti ini ada harga yang sangat ya mungkin masih belum ini ya, masih sangat maksimum saja, itu sudah waduh kayaknya mahal sekali. Padahal memang demand tinggi, jadi mungkin di harga di batas atas. Tetapi barangkali untuk pencegahan itu informasi diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat, bukan hanya di bandara, lewat media barangkali, lewat media-media yang bisa langsung atau radio, bisa disampaikan kepada masyarakat hak-hak apa yang dapat diperoleh oleh masyarakat ketika tarif itu menurut mereka tidak sesuai, atau mereka diberitahu di mana bisa menanyakan. Kalau bisa dijawab, oh itu sudah sesuai, oke gitu. Tapi kalau tidak, Anda melihat selama bagaimana? ini untuk sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut masih kurang atau memang belum dilakukan? Kalau soal tarif ya, kalau menurut saya sih saya sendiri sebagai pengamat transportasi itu sebenarnya nggak tahu. Jadi artinya harga yang seharusnya seberapa itu informasinya agak menurut saya ya kurang tersampaikan kepada masyarakat. Jadi memang masyarakat ketika membeli, ada sih ya masyarakat yang sudah jeli, tapi kan banyak juga yang kurang terinformasi gitu. Baik. Ini Pak, Bu Ellen saja yang concern terhadap masalah transportasi aja tidak tahu ini Pak sebenarnya tarif yang normal seperti apa, apalagi masyarakatnya di pedalaman seperti itu. Ini bagaimana Pak dari Kemenhub Pak? Apakah memang tidak ada sosialisasi yang baik seperti itu gitu, atau mungkin kalau misalnya di bandara ada tidak informasi yang berkaitan dengan tarif yang normal, atau mungkin masyarakat ingin mengetahui atau ingin protes seperti itu kok tarifnya mahal, itu di sebelah mana seperti itu? Iya. Jadi sosialisasi sudah terus kami lakukan karena tarif batas atas itu sudah berlaku dari 2010. Nah, itu peraturan Menteri nomor 26 tahun 2010, dan itu sudah kita tempelkan di bandara-bandara di tiket salesnya. Kemudian kalau ingin melihat di website, silakan akses ke debhub.go.id, di sana ada. Tinggal akses ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, di sana ada daftar termasuk KM26 di sana. Dan kami memang sosialisasi, kami mengundang teman-teman konsumen, YLKI dan sebagainya, dan itu selalu berlangsung terus. Tetapi jika memang tidak sesuai, masyarakat bisa langsung protes, bisa ada wadah seperti itu Pak? Bisa, silahkan komplain di website tersebut bisa. Jadi sejauh ini sudah pernah ada yang komplain Pak? Cukup banyak. Sudah ada yang komplain? Cukup banyak. Jadi kalau komplain, akhirnya kami teliti, kalau harganya sebenarnya ternyata memang masih di bawah harga batas atas, ya kami berikan penjelasan. Tetapi kalau memang dia melanggar, langsung kami cek apakah pernah sudah diberikan peringatan, kalau belum kita keluarkan peringatan. Jadi, cepat direspon seperti itu Pak ya? Iya. Tidak berarti karena ini libur panjang seperti libur akhir tahun, setelah itu nanti responnya setelah liburan seperti itu tidak ya Pak? Tidak. Ya? Tetap Kami aktif tidak ya libur. Pak? Ya, jadi kami tidak libur, bahkan Kementerian Perhubungan kalau Lebaran, Natal, Tahun Baru,
tidak ada yang diizinkan cuti, semua dari kantor. Sama dengan kita ini Pak Iya, sebenarnya. jadi Oke, begitu. Bu Ellen, ini apa namanya dari Kemenhub sendiri mengklaim jika sosialisasi terus dilakukan. Anda bilang tadi kurang seperti itu. Apakah seharusnya apa yang harus dilakukan Kemenhub supaya masyarakat bisa lebih tahu seperti itu, Bu? Karena Ibu sendiri dan saya juga kurang terlalu tahu ini Pak berkaitan dengan hal ini jika tidak dijelaskan oleh Pak Joko tadi. Ya ada satu bahwa ya kalau dikatakan sudah, tapi kan ada yang sudah, ada yang bahwa belum tahu. Anda dan saya kayaknya kurang tahu. Kemudian ya berarti masih kurang kalau seperti itu kan. Jadi sosialisasi lewat media dan hampir semua masyarakat itu harus berulang-ulang dikasih tahu. Oke. Jadi kalau kita bilang oh udah undang-undang tahun sekian sudah diterbitkan, kita tidak bisa berdasarkan pada tahun diterbitkannya saya. Tapi sosialisasi itu harus diberikan terus-menerus, apalagi pada masa-masa libur seperti ini. Kemudian yang kedua adalah quick response itu ya. Quick response itu ya diharapkan sih bisa terjadi ya. Oke. Memang karena itu yang buat masyarakat itu kan merasa aman, merasa senang dalam berlibur kalau ada komplain, ada pengaduan, bisa langsung direspon. Oke, Gitu. tetapi Anda sendiri melihat ini Bu, sebagai pengamat transportasi, untuk moda transportasi mana yang sudah mewadahi masyarakat dengan baik seperti itu untuk berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan quick response seperti itu Bu? Sesaat lagi tapi harus jawabnya karena kita harus jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Jurnal Pagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Bu Ellen, Anda melihatnya yang paling bisa mewakili masyarakat, yang paling bisa mewadahi masyarakat yang berkaitan dengan moda transportasi yang mana ini Bu? Darat, laut, udara? Iya, ketika terjadi peak season, ketika terjadi lebih banyak volumenya sangat tinggi, itu memang ada beberapa titik keteteran juga ya, karena memang layanan, namanya juga layanan publik ya. Tapi kalau dilihat dari secara keseluruhan, barangkali tidak ada yang mana yang lebih baik ya, karena ada kasus, jadi case per case, kasus per kasus. Misalnya di transportasi darat itu lingkupnya tuh lebih banyak. Jadi di situ ada kepolisian yang ada operasi lilin seperti ini, ada juga masyarakat yang bisa ikut. Tetapi kalau di udara barangkali lebih terbatas, hanya di airline dan di bandara sebagai titik transfer dan pemerintah sebagai pembina. Tapi masyarakat itu semua ya pasrah ya, artinya tidak bisa ikut serta dalam hal membuat kenyamanan dalam perjalanan karena tergantung dari airline dan ininya. Cuman masyarakat itu berharap hanya ingin supaya selamat, kalau bisa bukan hanya di terminalnya tapi lalu lintas udara juga ya sangat diperhatikan karena kita tahu navigasi juga menjadi hal yang sangat penting di situ. Kemudian perjalanan kereta kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya makin lama makin baik, jadi sudah peronnya sudah steril dan sebagainya. Dan juga soal tiket, kalau perjalanan kereta itu kelihatannya juga sudah makin lama makin baik karena makin jelas ininya maksud ininya. Nah, yang mungkin yang harus kita perhatikan juga adalah perjalanan laut. Dari informasi apalagi tahun baru atau tahun baru ini kan perjalanan di Indonesia Timur itu cukup banyak mengandalkan laut. Dan kalau bukan soal tiketnya saja, tapi bahwa penumpangnya jauh lebih banyak daripada kapasitas. Jadi kalau kita melihat, saya lebih menyoroti soal keselamatan. Tapi di sana karena pelayanan juga laut sangat terbatas, jadi memang ya kadang-kadang masyarakat memaksakan diri ya harus pulang gitu, harus kembali ke tempatnya gitu. Oke, baik. Oke, saya ke Pak Joko. Pak Joko, untuk tahun ini sendiri, untuk liburan akhir tahun ini, apa saja yang sudah disiapkan oleh Kemenhub, Pak? Selain yang sudah biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Pak. Ada persiapan khusus seperti itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang? Ya, jadi tidak ada hal yang spesifik yang khusus, tetapi seperti halnya Lebaran, jadi Natal Tahun Baru, biasanya kami tawarkan kepada teman-teman airline untuk melakukan extra flight. Dan ini sudah terjadi. Sekarang kapasitas angkut untuk periode 2 minggu ini sudah tambah kurang lebih 200.000 tempat duduk. Dari 2 juta tempat duduk menjadi kurang lebih 2,2 juta tempat duduk. Itu harapannya adalah demikian.
Nah, kalau misalnya itu tetap masih belum mampu menampung, biasanya kita minta lagi teman-teman untuk menambahkan kapasitas yang sudah ada dengan tetap tidak mengabaikan pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Kemudian kepada bandar udara juga kami minta untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi. Walaupun sebenarnya kesiapsiagaan itu sudah harus dilakukan setiap saat, tetapi karena ini ada penambahan volume penumpang dalam jumlah yang signifikan dalam periode pendek, mengantisipasi terjadinya hal yang tidak kita inginkan, jadi kita minta semuanya melakukan antisipasi. Oke, Pak, berkaitan dengan akhir tahun biasanya berkaitan dengan cuaca juga yang menyebabkan perjalanan menjadi terpending atau delay seperti itu. Apakah ada antisipasi khusus juga ini, Pak, supaya untuk menekan atau meredam emosi masyarakat yang tidak bisa terbang sesuai atau jadwal atau tepat waktu begitu? Jadi memang namanya pesawat terbang, seperti juga dengan angkutan yang lainnya, juga dipengaruhi oleh cuaca. Kalau sudah pengaruhnya adalah cuaca, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting adalah bahwa demi keselamatan penerbangan, semua harus kita pertimbangkan. Untuk itu kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang ingin melakukan perjalanan dalam cuaca hujan yang seperti ini, mohon ada pengertian bahwa kadang-kadang terjadi pesawat tidak bisa diberangkatkan karena di bandar udara tujuan tertutup karena cuaca hujan badai dan sebagainya. Itu dilakukan semata-mata demi keselamatan penerbangan. Jadi kami sangat mengharapkan, mohon para penumpang ini bisa bersabar dan memahami kondisinya. Jika berkaitan dengan cuaca, jika berkaitan dengan hal teknis dari maskapainya sendiri, Pak? Nah, kalau itu terjadi dari maskapainya sendiri, kita sudah ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011. Nah, di sana bisa dilakukan komplain. Di sana sudah diatur hal-hal delay yang seperti apa yang tidak bisa dikomplain, tidak diklaim, delay seperti apa yang bisa diberikan kompensasi dan sebagainya. Berkaitan dengan kompensasi ini, Pak, yang biasanya membuat emosi calon penumpang ini meluap seperti itu, Pak. Ini bagaimana, Pak? Mungkin pemahaman ke masyarakat jika delay sampai berapa jam itu dari maskapai harus menyediakan snack atau seperti apa, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak? Jadi di peraturan Menteri nomor 25 tahun 2008 kita sudah atur. Jadi kalau delay sampai dengan 1 jam diberikan snack dan refreshment. 1 jam ya, Pak? Ya, sampai dengan 2 jam maka disediakan makan ketika itu waktunya makan. Jika tidak waktunya makan berarti kalau tidak ya hanya snack tadi. Ya. Kemudian kalau lebih dari 3 jam itu kalau itu harus menginap maka harus diinapkan, atau kalau penumpangnya minta dipindahkan airline-nya, maka airline wajib mencarikan kapasitas yang ada dengan tanpa tambahan biaya. Di sana sudah ada. Nah, kemudian di PM 77 kalau lebih dari 4 jam mereka mendapatkan kompensasi Rp300.000. Nah, ini justru yang untuk yang poin ketiga keempat ini, Pak, yang jarang ini, Pak, sepertinya, Pak. Jadi sampai lebih 4 jam juga maskapainya juga santai-santai, seperti snack pun tidak ada begitu. Itu silakan dikomplain. Komplain. Jadi domainnya itu adalah domain privat ini ya. Karena kan tiket itu adalah bukti perjanjian pengangkutan antara kedua pihak. Tidak bisa dari Kemenhub juga memberikan sanksi berkaitan hal ini? Sanksinya yaitu tadi, mereka harus handle penumpang dengan memberikan kompensasi Rp300.000 tadi. Karena kalau dispute-nya adalah dispute privat, maka penyelesaiannya adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Gitu, Undang-Undang nomor 8. Itu, Pak, yang bikin masyarakat biasanya males begitu karena pasti panjang prosesnya. Itu ada mediasinya. Kalau tidak selesai baru ke pengadilan, dan cukup banyak kasus yang sampai ke pengadilan. Karena ini adalah domain privat. Yang menang siapa, Pak? Gimana? Yang menang siapa? Tergantung. Konsumen apa biasanya operator? konsumen bisa menang. Banyak mana, Pak, perbandingannya, operator apa yang konsumen? sampai ke pengadilan kan tidak terlalu banyak ya. Jadi kadang-kadang masih banyak yang belum selesai juga. Tetapi kasus itu ada, kasus-kasus itu ada contohnya. Ya mudah-mudahan banyak penumpang ya, Pak, yang menang ya. Jika maskapai yang banyak yang menang malah makin malas lapor, Pak. Ya. Saya kira gitu. Bu Ellen, Anda melihatnya di lapangan sendiri bagaimana, Bu, kasusnya? Ya, kalau ya ini kalau sampai ke
saya lebih ke ini, ke bagaimana mencegah seperti itu ya. Kalau sampai harus ke pengadilan pasti males lah. Iya. Karena urusan snack terus ke pengadilan gitu ya. Jadi memang bagaimana mencegahnya, dan ada beberapa pengalaman, mungkin pengalaman pribadi juga, itu kurang dari 1 jam sudah jalan, tetapi ketika di pesawat kita bisa tunggu dalam pesawat 1 jam sebelum berangkat. Mungkin kalau saya yang mengerti transportasi masih berpikir bahwa oh ini lalu lintas udaranya masih sangat padat apa gimana ya. Tapi kan yang di pesawat kan sudah gelisah sekali gitu. Untuk supaya tidak kasih snack kita dinaikin pesawat, tapi di pesawat nggak berangkat hanya jalan kadang-kadang ini. Jadi memang mungkin lalu lintas atau navigasinya memang belum mengizinkan. Tetapi ya jangan dinaikin dulu ke pesawat gitu ya kalau memang belum diizinkan. Nah, seperti itu kalau buat masyarakat awam harusnya sih diinikan ya, diberikan kenyamanan yang lebih baik gitu. Kan ada kasus yang lalu itu yang udah kepanasan dan sebagainya sampai AC gitu. mati dan seperti itu. Ya, Oke, nah, baik. itu. Ya, baik Bu Ellen dan Pak Joko, mudah-mudahan nanti liburan akhir tahun ini menyenangkan untuk semua pihak. Operator tidak ada yang nakal, seperti itu masyarakat juga bisa dipenuhi kewajibannya dan juga mendapatkan pelayanan terbaik seperti itu Pak ya. Kita berharap seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Joko dan Bu Ellen sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya.